Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Saya akan menjelaskan atau mereview sedikit dari buku yang berjudul Manusia Bugis, tugas dari mata kuliah Pustaka Mandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit isi buku dari Manusia Bugis karya Christian Pelras, khususnya pada bagian kedua yang berjudul Masyarakat. Bagian ini menguraikan secara mendalam bagaimana struktur sosial, stratifikasi, nilai-nilai, serta dinamika hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat Bugis. Dengan memahami bagian ini, kita akan mendapat gambaran yang jelas mengenai pola kehidupan sosial orang Bugis yang tidak hanya memengaruhi sejarah masa lalu, tetapi juga berperan penting dalam kehidupan manusia Bugis masa kini. Masyarakat Bugis memiliki struktur sosial yang khas dan kompleks. Pelras menjelaskan bahwa masyarakat Bugis sejak lama mengenal stratifikasi sosial yang kuat. Secara garis besar ada 3 lapisan utama, yaitu kaum bangsawan, arung ataupun anak karaeng. Mereka adalah golongan elit yang memiliki kedudukan yang tinggi. Bangsawan yang dianggap sebagai pemimpin tradisional, penjaga adat, sekaligus simbol kehormatan. Dalam kehidupan sehari-hari, bangsawan Bugis dihormati bukan hanya karena status lahir, tetapi juga karena kewibawaan, kemampuan politik, dan kekayaan mereka. Yang kedua, orang merdeka atau maradeka. Mereka adalah masyarakat biasa yang bebas, bukan bangsawan, tetapi juga bukan budak. Golongan ini mendominasi jumlah penduduk. Mereka bisa menjadi petani, nelayan, pedagang, ataupun prajurit. Dan dalam banyak kasus mereka punya mobilitas sosial. Mereka mempunyai mobilitas sosial ke atas meskipun terbatas. Yang ketiga yaitu budak, golongan paling bawah dalam struktur masyarakat Bugis. Status budak tidak bisa diperoleh karena kalah perang, terlilit utang, atau lahir dari keluarga budak. Berbeda dengan gambaran budak di beberapa kebudayaan, budak dalam masyarakat Bugis masih memiliki kemungkinan untuk menembus diri atau dibebaskan. Bahkan dalam beberapa kasus bisa naik status menjadi orang merdeka. Struktur sosial ini membentuk kerangka dasar hubungan sosial orang Bugis. Bagi mereka, kehormatan atau siri menjadi nilai penting yang menentukan bagaimana seseorang dipandang dalam lapisan sosialnya. Dalam masyarakat Bugis, siri adalah konsep utama yang melandasi hubungan sosial. Siri bisa diartikan sebagai harga diri, rasa malu, dan kehormatan. Bagi orang Bugis, siri adalah yang sangat sakral, bahkan lebih penting daripada nyawa. Jika siri seseorang atau keluarganya direndahkan, maka ia berkewajiban untuk memulihkannya, entah dengan cara damai maupun dengan kekerasan. Dari sinilah kita bisa memahami mengapa masyarakat Bugis dikenal memiliki watak yang tegas, berani, dan keras dalam mempertahankan kehormatan diri. Siri tidak hanya berlaku dalam konteks individu, tetapi juga dalam hubungan sosial. Dalam beberapa keluarga, siri menjaga martabat rumah tangga. Dalam perjodohan, siri memastikan pasangan berasal dari status sosial yang dianggap pantas. Dan dalam politik, siri menjadi dasar bagi legitimasi pemimpin. Selain siri, ada juga nilai pese yang berarti empati atau solidaritas. Jika siri menekankan kehormatan individu, maka pese adalah menekankan kepedulian sosial. Kedua nilai ini saling melengkapi, menjadikannya masyarakat Bugis bukan hanya keras, tetapi juga menjunjung tinggi solidaritas. Pelras menggambarkan bagaimana struktur masyarakat Bugis juga terikat erat dengan sistem politik.
sistem politik tradisional. Setiap kerajaan atau wilayah Bugis dipimpin oleh bangsawan yang disebut arung. Mereka berperan sebagai penguasa sekaligus pelindung. Namun kepemimpinan mereka bukanlah mutlak, melainkan selalu dinegosiasi dengan para pemuda adat dan masyarakat. Dalam hubungan sosial politik, ada konsep pajung atau perlindungan. Masyarakat biasanya menjalin hubungan patroklien dengan bangsawan. Bangsawan memberikan perlindungan tanah garapan, serta akses pada sumber daya. Sebaliknya, rakyat memberikan loyalitas, tenaga, serta dukungan politik dan ekonomi. Selain itu, sistem ini menciptakan hubungan timbal balik yang cukup stabil, meskipun tetap meneguhkan hierarki sosial. Selain itu, hubungan sosial juga diwarnai oleh perantauan orang Bugis yang terkenal sebagai perantau ulung. Mobilitas baik di Nusantara maupun sampai ke mancanegara seringkali tetap terkait dengan struktur sosial di kampung. Perantau Bugis tetap menjaga identitas sosial mereka bahkan dalam komunitas baru di tanah rantau. Dalam masyarakat Bugis, keluarga memiliki peran sangat penting. Keluarga bukan hanya unit kecil, tetapi juga representasi kehormatan perkawinan. Misalnya tidak sekedar penyatuan dua individu, tetapi juga dua keluarga. Belras menjelaskan bahwa dalam tradisi Bugis, perkawinan ideal adalah antara pihak-pihak yang memiliki status sosial seimbang, terutama di kalangan bangsawan. Perkawinan silang strata bisa menimbulkan persoalan siri, kecuali jika disertai syarat-syarat tertentu seperti mahar tinggi atau kesepakatan khusus. Selain itu, keluarga Bugis dikenal dengan ikatan yang kuat, hubungan antara orang tua dan anak, serta antara saudara sangat dipengaruhi oleh nilai sirik dan pese. Setiap anggota keluarga diharapkan menjaga nama baik keluarga. Bila ada satu anggota keluarga yang mencoreng siri, maka seluruh keluarga ikut menanggung akibat sosialnya. Walaupun struktur sosial Bugis tampak kaku, Belras menegaskan bahwa masyarakat Bugis tidak sepenuhnya statis. Ada mobilitas sosial yang memungkinkan seseorang naik atau turun status. Misalnya dari kalangan biasa bisa mendapatkan kedudukan terhormat jika ia berhasil menjadi panglima perang, pedagang kaya, atau pejabat dalam kerajaan. Namun sebaliknya, bangsawan yang kehilangan harta, wibawa, atau melanggar siri bisa jatuh derajatnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memiliki dinamika yang lentur, meskipun tetap dalam rangka stratifikasi yang ketat. Selain itu, perubahan besar terjadi sejak masa kolonial hingga modern. Stratifikasi sosial mulai bergeser, terutama dengan masuknya pendidikan barat, agama Islam yang semakin menguat, serta ekonomi pasar. Kini, status seseorang tidak hanya diukur dari keturunan, tetapi juga dari pendidikan, kekayaan, dan juga jabatan. Dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa masyarakat Bugis memiliki struktur sosial yang unik, berakar pada stratifikasi bangsawan, orang merdeka, dan budak. Nilai sirik dan pese menjadi pondasi utama dalam menjaga kehormatan dan solidaritas. Hubungan sosial dan politik terjalin dalam bentuk patroklien. Sementara keluarga memainkan peran sentral dalam menjaga kehormatan. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Bugis juga mengalami perubahan dan penyesuaian. Walaupun begitu, nilai-nilai inti tetap mereka pertahankan hingga kini, menjadikan orang Bugis dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan, solidaritas, dan keberanian. Baik, itulah rangkuman lengkap bagian masyarakat
dari buku Manusia Bugis karya Christian Peleras. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya penjelasan saya tentang Manusia Bugis, saya memohon maaf bila ada kesalahan kata maupun salah penyampaian dari apa yang saya jelaskan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.